Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya dengan Intan Pandini Siregar dengan NIM 2012 03 029 dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran PKN. Nah, di dalam pembelajaran PKN ini ada yang namanya perbedaan komponen, yaitu dengan citizenship, dan citizen education. Nah, yang pertama itu ada yang namanya citizen. Nah, citizen ini adalah warga negara yang mana warga negara ini menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Yang kedua adalah citizenship atau kewarganegaraan, merupakan keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu atau secara khususnya negara yang dengan membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Nah, yang terakhir itu ada citizenship education. Nah, ini lebih menekankan pada keterlibatan dan partisipasi warga negara dalam permasalahan-permasalahan di masyarakat. Nah, kalian bisa melihat di sini ada yang namanya diagram mengenai komponen dari citizen. Nah, yang pertama itu ada civics. Nah, yaitu bisa diambil dari mata pelajaran. Nah, yang kedua ada civic education. Nah, dari civic education ini bisa diambil dari lintas mata pelajaran atau pelajaran dan administrasi. Yang ketiga ada citizenship education, yaitu pendidikan formal, informal, dan informal. Nah, yang kedua ada apa, mengapa, dan untuk apa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan diberikan di SD NI atau NI ya. Nah, di dalam ini mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini memiliki peran dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat. Nah, melalui pemberian keteladanan ini atau bisa diambil juga pembangunan kemauan dan pembangunan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, maka dari itu mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini sangat penting untuk diberikan di SD atau MI sebagai bekal dasar untuk membangun manusia yang berpekerti luhur dalam pendidikan kewarganegaraan. Yang ini memfokuskan pada pembentukan warga negara yang akan memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Nah, yang kemudian yaitu penjelasan pendidikan kewarganegaraan dari misi psikopedagogis dan sosiopedagogis dalam pengembangan nilai. Nah, di dalam hal ini pernyataan tersebut memiliki maksud untuk pembentukan nilai dan moral yang membangun watak atau karakter. Nah, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sejalan dengan konsepsi fungsi pendidikan nasional. Nah, yang keempat ada gambaran untuk umum karakteristik pendidikan kewarganegaraan serta dengan mata pelajaran di SD lainnya. Nah, secara umum atau gambaran umumnya pendidikan kewarganegaraan ini dan IPS merupakan pengenalan moral dan cerita perjuangan bangsa yang sama-sama berhubungan dengan negara. Nah, sama-sama membentuk karakteristik warga negara. Untuk gambaran mata pelajaran lainnya itu lebih mengacu pada hal yang umum dan mendunia. Nah, contohnya itu pelajaran bahasa Indonesia. Dari pelajaran ini mengenal bahasa masing-masing dari setiap negara dan tentunya juga berbeda-beda. Nah, yang kedua bisa kita kutip yaitu dengan pelajaran matematika. Nah, mata pelajaran matematika ini sangat umum yang mengenai angka dan tentunya di setiap sekolah mempelajari mata pelajaran tersebut yang berupa dalam bentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian maupun pengukuran atau lainnya. Nah, yang terakhir yaitu dengan kekuatan dan kelemahan implementasi konsep dan pembelajaran terpadu. Nah, dari ini kekuatan dari konsep pembelajaran tersebut yaitu dengan menggabungkan sebagai bidang kajian atau terjadi penghematan waktu. Nah, yang kedua, peserta didik dapat melihat hubungan yang bermakna antara konsep. Yang ketiga, peningkatan taraf kecakapan berpikir peserta didik. Dan yang terakhir, motivasi peserta didik dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Nah, tidak hanya dengan kekuatannya
Tetapi ada juga dengan kelemahannya dari segi aspek guru, aspek peserta didik, aspek sarana, prasarana, aspek kurikulum dan aspek penilaian serta juga aspek suasana. Nah, hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.